Kak Pina. Waalaikumsalam. Ayo dulu masuk, gak usah malu-malu. Baiklah. Kamu mau minum apa? Teh, susu? Nggak usah repot-repot, air putih aja. Oke. Itu TV nyalain aja ya, biar nggak terlalu sepi. Oke. Berikut pada tahun ajaran 2024-2025, seluruh SMA di Jakarta telah menggunakan kurikulum Merdeka. Itu bukan kurikulum Merdeka ya? Iya. Gedein suaranya. Seperti jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Siswa leluasa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan penguasaan minat, bakat, dan cita-cita. Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sejak 2022. Secara bertahap, setiap sekolah di Indonesia mulai beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum yang baru ini. Pada tahun ini, kurikulum baru tersebut diterapkan secara rasional. Di sebuah madrasah aliyah negeri 14 di Jakarta Timur, sebagian siswa mengaku kebingungan dan mengalami kesulitan karena dituntut sudah menentukan masa depannya sejak duduk di bangku kelas 10. Jadi menurut saya emang kaget banget sih ya, dari saya TK, SD, SMP itu masih make kurikulum 2013, sedangkan pas saya masuk SMA itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka ini kesulitannya itu banyak banget. Dari yang pertama, materinya beda dari kurikulum 2013, di mana siswa itu benar-benar harus bisa berpikir secara kritis dengan saat itu juga, sedangkan kan nggak semua manusia bisa berpikir secara kritis. Terus yang kedua ada yang namanya P5. P5 itu sebuah project yang dimana siswa itu di situ disuruh kreatif. Psikolog pendidikan menilai penerapan kurikulum Merdeka perlu banyak evaluasi dari berbagai sisi. Kurikulum ini memang membuat siswa memiliki kebebasan untuk memilih bidang studi yang benar-benar sesuai minat, bakat, dan kemampuan mereka. Pelajaran yang dipilih dan didapatkan siswa juga lebih mendetail dan mendalam. Namun tidak semua remaja di tingkat SMA bisa dan mampu untuk memilih ataupun menentukan rencana studinya. Di Madrasah Aliyah Negeri 14 Jakarta, setiap siswa kelas 10 di semester 2 menjalani tes minat dan bakat bersama guru bimbingan konseling serta pihak terkait guru. Guru akan melihat kemampuan akademis siswa berdasarkan nilai rapot serta membuka sesi diskusi dengan setiap anak agar masa depan para murid, terutama ketika akan memasuki jejak perkuliahan, dapat lebih terarah. Kebetulan kita semuanya sudah berpaket juga ya, mengingat SDM juga. Jadi kalau emang mau SDM-nya bagus, kita juga harus mempersiapkan. Belum lagi kalau misalkan satu kelas itu ada siswa yang kelebihan, maka siswa itu akan dipanggil dan kita membicarakan hal tersebut. Lalu kemudian untuk perpaket itu atau jurusan itu semuanya ditentukan melalui minat. Nah, minatnya itu semuanya kita tentukan dari nilai rapot yang sudah siswa capai. Kurikulum Merdeka pada dasarnya diterapkan untuk mempermudah siswa dalam menentukan pendidikan dan profesi yang akan dipilih setelah lulus dari sekolah menengah atas. Namun dibutuhkan perbaikan dan penyesuaian agar kurikulum ini benar-benar efektif dan menentukan masa depan mereka. Dengan saya, Nazlin Siti Sabina Latifah, Jakarta Timur. Menurut kamu gimana? Kenapa? Kalau menurut aku pribadi cukup susah ya. Susah. Iya, maksudnya kayak dari Kurtilas tiba-tiba ke Kurmar karena adaptasinya yang cukup rumit. Contohnya, selama kita SD kita memakai Kurtilas yang dimana cuma memakai buku tematik aja dan cukup dengan satu buku tulis. Lalu saat kita SMP kita pakai banyak buku yang harus disiapin setiap harinya. Iya sih, repot juga ya. Ya, dimana di saat kita masuk ke jenjang SMA, kita udah masuk ke Kurmar. Sama seperti SMP, cuman bedanya ada di P5-nya, dimana P5 itu kegiatan baru yang ada di Kurmar ini. Lumayan murah tenaga ya.
Nah itu tuh karena banyaknya perubahan yang terjadi. Mungkin itu alasan aku bilang kalau Kurtilas ke Kurmer sangatlah susah. Tapi menurut aku ini bagus kok. Soalnya pas kita kelas 11, siswa sama siswi tuh jadi bisa buat lanjutin minatnya. Kayak contoh, aku tuh suka sosiologi sama geografi. Nah, aku bisa masuk ke dua mata pelajaran itu, tapi aku nggak harus belajar mata pelajaran kayak fisika, biologi, ataupun kimia. Apa dari dulu Kurtilas udah dipisah, ada IPA, IPS. Lalu bagaimana dengan program P5? Yang dimana itu sendiri banyak menguras waktu, tenaga, dan uang. Program itu tuh ada buat nguatin jiwa Pancasila udah mulai mengujar di kalangan remaja kita. Nah, terus P5 tuh bisa jadi sarana buat nyalurin bakat kita, contohnya kayak di tema hidup berkelanjutan. Nah, di tema itu kita bisa menulis kayak baju, pakaian, ataupun dress, atau kemeja sebagai keterampilan kita. Selain itu juga P5 tuh bisa kasih kita jawaban, misalnya gimana sih demokrasi di Indonesia itu berjalan. Nah, kita bisa temuin jawabannya tuh di P5 tema soal demokrasi, iya kan? Kalau begitu, kita dapat belajar dari rumah, kita punya HP yang kita dapat akses kapan dan di mana saja. Tapi kamu gak bakal tiba-tiba nyari tentang hal itu kan? Ya misalnya kamu lagi di jalan nih, terus kamu gak bakal tuh tiba-tiba kepikiran tentang kayak ada berapa banyak sih karifan lokal yang ada di Indonesia. Terus kamu cari, terus kamu baca deh artikel yang kamu temuin. Nah, fungsi dari P5 tuh buat ngasih kita jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tuh gak pernah kepikiran gitu sama kita. Benar kata kamu? Iya kan? Iya, kurikulum udah ganti. Mau nggak mau, kita tetap harus menjalankan pembelajaran sekolah dengan kurikulum sekarang. Yang sayangnya menurut aku sih harus dievaluasi lebih dalam lagi. Nah, aku setuju tuh. Pina, Nurul, makan dulu, nanti dulu ngobrolnya. Iya, Tante. Iya, Mami.